Selamat malam pemirsa semua. Hari ini ada aku, Zahra Salsabila. Dan saya Muhammad Adam Syabana Sergene. Hari ini kita lagi ada di bioskop. Mau ngapain sih? Nah, kita lagi ngebahas tentang ngecari-cari tren culture apa sih yang lagi populer di kalangan area. Jadi kita lagi ada di bioskop. Bioskop mana tuh? Lagi ada di Margo City bagian 21. Nah, kita lagi ngecari tren populer apa sih yang lagi marak di bulan November ini. Di sini mau wawancari para pengunjung di sini ya untuk tahu film-film apa sih yang lagi populer di sini dan efeknya terhadap kayak budaya populer yang ada di daerah ibu kota ini. Nah, karena udah kayak gitu, jadi sekarang langsung aja kita cari beberapa orang buat kita wawancarain tentang perspektif mereka tren populer apa sih yang lagi marak di bulan November 2024 nih. Yuk. Kita lagi ada di bioskop buat lihat secara langsung apa sih yang lagi tren tentang pop culture. Ya, tentu aja di sini ada dua kakak ini. Namanya siapa? Aku Kansa. Kakaknya? Aku Sonia. Oke, jadi karena kan sekarang adalah film lagi ngetren gitu. Nah, kita untuk memenuhi matkul ini bakal mencari tahu apa sih culture populer yang lagi ada di Depok tentunya. Yang pertama, film atau serial apa sih yang menurut kamu wajib ditonton tahun ini yang lagi ngetren bulan ini? Mau juga. Kalau film mungkin terakhir waktu itu aku nonton yang keren banget Wild Robots sih. Oh iya, aku tahu. Itu Terus bagus kalau animation-nya. kakaknya Kayaknya sama Wild Robots juga. udah nonton Wicked belum? Nah ini baru nonton. Oh, mau nonton. Ketinggalan. Nah, terus yang kedua, karakter fiksi apa sih yang menginspirasi kalian tuh dan mengapa idola? Ada nggak sih karakter yang kayak gue suka banget nih sama aktor ini gitu? Susah banget. Yang menginspirasi siapa ya? Ada nggak film kesukaan kalian gitu? Nah, karakternya bagus. Paling nggak kepikiran sih, belum kepikiran. Kalau aku sih paling suka film superhero gitu. Jadi aku paling suka sih apa sih? Oh, Age of Ultron yang Marvel itu. Terus mungkin karakter favorit ya Captain America. Oh iya, Captain America. Oke. Terus yang ketiga, menurut kalian apa sih yang bikin film, lagu atau game tuh jadi ikonik? Mungkin soundtracknya. Kadang aku kalau kebawa sama film tuh lebih ke dialognya sih, kayak skripnya Line-nya gitu ya? Lines-nya. Itu yang bikin kayak lebih kebawa dan juga kadang-kadang aktornya siapa, terus gimana actingnya itu sih. Oke. Kalau kakaknya? Kalau mungkin selain film ya, mungkin yang pop culture lain misalnya lagu gitu. Kalau aku sih aku suka ngikut tren gitu. Jadi kalau misalnya marketingnya lagunya bagus, mungkin aku bakal juga nganggep itu iconic sih. Berarti soundtracknya kalau bagus kayak suka aja sama filmnya gitu ya. Nah, yang nomor 4, pendapat kamu tentang live action atau komik bagusan mana? Maksudnya kayak anime gitu, 2D atau live action kayak Venom gitu. Sebenarnya tergantung sih. Jujur kalau CGI-nya bagus ya bagusan live action. Iya. Karena kita kan bisa lebih kerasa gitu kan, kayak the mimics of actors-actorsnya, terus kayak lebih banyak budgetnya juga pasti kan untuk di film itu. Tapi ya tergantung sih, tergantung. Jadi nggak bisa prefer ya anime atau live action? Nggak bisa. Okay. Nonton anime juga nggak? Nonton. Sama. Terus kakaknya? Aku sih lebih suka live action, soalnya kayak humans itu bisa kasih lihat emotions lewat kayak bodinya sama mukanya, like dalam cara yang karakter yang animated gitu itu nggak bisa. Nah, yang terakhir nih, medsos kayak TikTok atau IG tuh ngaruhin selera kalian gak sih tentang tren pop culture kayak labu lah gitu. Terus kayak Wicked ini ngaruh gak sih? Atau kalian kayak punya pendirian, gue gak mau FOMO, gue emang suka ini, gak usah ngetren juga ada FOMO gitu menurut kalian? Oke, kalau itu sama juga jawaban aku sih tergantung. Kayak kalau emang FOMO-nya menurut aku menarik, kayak bisa aku ikutin. Kayak ini kan aku nonton Wicked juga sebenarnya gara-gara ngeliat di kayak bawa teman-teman, terus juga ngeliat di TikTok kayak pada bilang ini bagus. Terus aku ngeliat di Rotten Tomatoes juga ini kayak udah hampir sempurna kan ininya, ratingnya. Jadi kayak tertarik banget. Mungkin itu sih. Tapi kalau kayak gimana tren-tren labubu gitu-gitu mungkin kayak kurang. Kalau kakaknya? Kayaknya aku sama kayak dia juga, jadi kayak
Kalau mainan sih aku kurang tertarik ya. Jadi mau se-trending apapun aku juga nggak bakal FOMO. Punya selera sendiri gitu ya. Iya, tapi kalau film kayak gini kalau semua orang nonton terus kan bakal dibahas juga pasti. Penasaran. Jadi iya, jadi harus bisa ikut juga diskusinya. Oke, udah. Kak, makasih banyak ya. Halo pemirsa semuanya, selamat siang. Nama saya Muhammad Adam. Di sini sekarang saya sedang mewawancara pengunjung bioskop di 21 Margo City. Di sini saya mau membahas tentang ya pop culture yang ada di kaula muda sekalian yang ada di daerah Depok lah ya. Nah, perkenalan dulu. Nama saya Adam. Kakak sendiri namanya siapa? Adinda. Oke, Kak Adinda. Kak Adinda sendiri ini kan suka mengikuti ya misalnya budaya-budaya pop lah ya. Menurut Kak Adinda sendiri, kan kalau sekarang udah ada yang namanya Netflix, streaming service kayak gitu-gitu. Kenapa kakak sendiri masih memilih ke bioskop ya, Kak? Karena mungkin salah satunya animasinya juga, kemudian juga suaranya. Maksudnya kayak pengen manjain mata aja. Kadang kan kalau misalnya kita lewat Netflix itu kan lewat TV kurang, layar tancap itu kan masih kurang berasa gitu ya. Feel-nya tuh dapatnya tuh masih kurang kerasa gitu. Beda sama penampilannya kalau misalnya kita nonton di bioskop. I see. Jadi kalau misalnya di bioskop tuh lebih wah lah, lebih kerasa experience-nya. Oke, kalau dari kakak sendiri, misalnya budaya pop ini kan udah populer di sini banyak nih. Kalau untuk kakak sendiri, genre yang paling kakak suka apa? Kalau aku sih lebih kalau genre ya, sukanya tentang musikal. Kayak misalnya sekarang kan lagi Ariana kan filmnya yang Witch Kid gitu. Nah aku tuh lebih sukanya film-filmnya dengan genrenya musikal gitu. Seneng banget. Terus juga sama thriller kayak gitu. Oh, kayak thriller. Kalau kakak sendiri ini itu lumayan jauh ya dari thriller ke musikal. Iya. Sebenarnya lebih ke mana aja yang suka, tapi kecuali horor gak suka. Oh, kalau bedanya thriller sama horor itu apa, Kak, boleh tahu? Kalau misalnya thriller tuh kalau misalnya horor itu kan dia banyak experience itu ke hantu-hantu gitu kan. Nah kalau misalnya thriller tuh dia bisa masuk kemana aja gitu. Maksudnya dia tuh campur. Kadang ada kalau apa ya, aku nggak ngerti bilangnya, tapi kayak pukul-pukulan gitu. Terus juga ada horor tapi dia bukan mistis gitu. Lebih kayak pembunuh gitu ya. Nah aku lebih suka yang kayak gitu. Nah, kalau dilihat sekarang, apakah kakak lihat misalnya influence budaya horor di luar itu mulai menginfluence, mulai masuk ke sini, apa belum gitu? Udah pastinya udah. Kalau salah satu contohnya, misalnya yang dari film lokal apa, Kak? Contohnya kayak kemarin itu yang mainnya Devano. Tapi aku lupa ya, Zona Merah kalau nggak salah. Nah yang itu, juga masuk. Jadi wawasan dalam film Indonesia juga mungkin industrinya mereka juga lebih banyak mencakup semuanya, karena kan kadang kita tuh lebih suka film-film kayak gitu kan dari luar, misalnya dari barat atau dari Korea gitu, karena kan misalnya penampilannya ataupun juga kayak gitu aktornya, terus juga cara mereka pengambilan kameranya juga, terus juga editing warnanya kayak gitu-gitu kan. Kalau budaya luar tuh kan lebih bagus gitu dibandingkan Indonesia. Tapi sekarang karena mungkin banyaknya yang masuk ke Indonesia, mungkin juga aktor-aktor ataupun juga dalam perfilman mereka juga banyak menginspirasi gitu ke Indonesia. Jadinya sekarang juga lebih bagus gitu. I see. Satu pertanyaan lagi ya, Kak, terakhir nih. Menurut kakak sendiri, kalau dari kayak sosial media gitu, kakak sendiri kebanyakan tahu film tuh lebih banyak dari omong mulut orang kah, ataupun dari sosial media, contohnya kayak dari TikTok yang suka review short film gitu? Pastinya dari sosial media. Soalnya aku suka banget cari-cari film-film apa sih yang lagi keluar sekarang, atau mungkin siapa sih pemain. Tapi aku juga kalau nonton tuh lihat dulu pemainnya siapa yang main, terus juga genrenya apa, baru mau nonton gitu. Maaf, satu lagi. Kalau misalnya kakak sendiri lebih prefer film luar apa sih nih, Kak? Luar. Kenapa tuh?
Karena itu aku tadi bilang soalnya dari pengambilan pengambilan gambarnya, terus juga editingnya, terus juga alur ceritanya itu tuh budaya luar tuh lebih masuk gitu. Jadi mereka tuh nggak ada yang gantung, walaupun gantung tapi bisa bikin kita penasaran. Tapi bukan aku nggak ngedukung ya, cuman maksudnya Indonesia masih kurang aja gitu buat filmnya gitu. Apalagi kalau soal horor itu menurut aku masih gantung dan masih kurang masuk akal gitu untuk endingnya. Kalau misalnya saran dari kakak untuk biar bisa perfilman Indonesia ini, pop culture Indonesia ini setenar yang dunia luar itu, ada nggak kak? Mungkin ya salah satunya kadang kan sekarang artis-artis tuh banyak banget yang bisa masuk ke dunia perfilman tuh yang mereka tuh dari apa sih maksudnya dia tuh yang cari sensasi tapi jadi terkenal kan. Nah terus mereka bawa ke film. Nah terus juga ada beberapa cerita-cerita yang viral terus mereka juga jadiin film. Nah mungkin itu salah satunya jangan semua kasus apapun itu tuh dijadiin film, tapi coba cari referensinya tuh yang lebih baik lagi gitu. Jadi jangan semuanya dibikinin film gitu, kayak nggak masuk akal semua dibikinin film. Kayak kemarin ada yang meninggal gitu, Laura kan, yang gitu langsung dijadiin film. Jadi apapun setiap kasusnya itu dijadiin film. Jadi tolong kalau mau jadiin film juga yang masuk akal aja gitu. Jadi kayak seninya kurang masuk ya. Benar-benar. Oke. Maaf mengganggu waktu ya kakak, makasih ya, makasih banyak. Ya sekian wawancara dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.